Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat ternak dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya silaturahim tempat Pak Ardi, salah satu peternak kambing di daerah mana Pak ini Pak? Temon Wetan. Temon dekat bandara baru ya di Kulon Progo. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam, selamat. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini peternak kambing ini sudah berapa tahun Pak Ardi? Belum lama ini ternaknya. Saya mulai bulan Agustus tahun 2000. Jadi sampai sekarang 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ya? Ya. Awal mulanya pelihara kambing ini berapa ekor Pak? Awalnya saya punya indukan, sebenarnya beli awalnya cuma satu dengan anaknya. Kemudian saya tambah-tambah jadi indukan itu ada 9 dan yang jantannya 2. Indukan 9, jantannya 2 Ya. gitu ya. Terus sekarang 1,5 tahun ini jadi berapa Pak? Oh, ini yang masih tersisa ada 28. Kemudian yang sudah saya jual itu sekitar 12 ekor. Yang terjual 12 ekor. Ya, Terus yang sekarang masih di kandang ini 28 ekor. Cepat banget ya Pak? untuk kambing relatif lebih Lebih cepat. cepat ya. Ya. Kalau 1 tahun itu biasanya beranak 1 kali atau berapa Pak? Ini kan masa guntingnya itu kan 6 bulan. Nah, 6 bulan. 6 bulan, kemudian masa menyusui kita hitung 2 bulan ya. Jadi 8 bulan. Untuk 1 tahun ini ya 3 kali, bukan 1 tahun, 2 tahun nanti 3 kali beranak. 2 tahun 2 tahun 3 kali beranak. Alhamdulillah. Kalau di kandang Bapak ini rata-rata berapa ekor kelahirannya? Ada yang 1, ada yang 2, persentasenya 60 itu 2, yang 40% ya anaknya 1. Anaknya 1. Kalau jenisnya apa Pak ini Pak? Kalau yang sini Jawa, ini Jawa. jenis Bigon ya, Bligon ya? yang kepala coklat ini. Ah. Nah, kalau yang hitam-hitam ini sebenarnya keturunan, ada campur dengan keturunan PE. Terah kali geseng juga? Yang sebelah sana. Oh yang sebelah sana. Oh ya nanti kita lihat. PE dari lokal saja. PE lokal. Ya. Selama 1,5 tahun ini suka dukanya apa Pak pelihara kambing ini? Dinamika pelihara kambing ya ada. Di antaranya kalau musim hujan nih, banyak hujan, Ah. kan saya belum memakai sistem fermentasi, jadi masih hijauan segar seperti ini. Masih ngaret begitu ya? Masih berumput ya. Ah. Ini kalau musim hujan ya kendalanya kan untuk nyari ramban atau rumput pas musim hujan ini Agak susah. kendala ya. Ah, agak Banyak susah. rambannya tapi karena posisi hujan Ah, kemudian basah juga ya? basah. Kemudian kalau pas musim kering sebaliknya, secara cuaca kita menunjang tapi rumputnya yang sedikit. Enggak ada. Pada gugur itu ya? Ya. Anu daun-daunnya. Oh, jadi masalah utama pakan itu ya? Ya Jadi pakan dinamika lah yang Dinamika kita ya. rasakan. Selain tadi jarang apa ya, maksudnya pakan, mungkin ada kendala lain nggak Pak? Biar teman-teman yang lain yang ingin beternak itu juga nanti berpikir ke situnya juga. Oh ya, yang harus kita perhatikan secara rutin adalah dikasih obat cacing ya setiap 3 bulan supaya pertumbuhannya efektif. Jadi kalau dia cacingan nanti dia makan terus tapi pertumbuhannya kurang. Ah. Itu yang pertama. Keduanya ya kebersihan kandang, terutama ini kan kita bikin miring ya. Jadi semua air seni itu langsung ke belakang. Kemudian juga kotorannya kita ambil tiap hari, kita tumpuk di belakang kandang. Ya. Yang miring, yang bawahnya maksudnya? Ya, dasarnya. Kalau yang raknya ini nggak miring dia, Ah. lantai dasar di bawahnya. Iya, iya, iya. Ini kalau kandangnya ini habis berapa Pak kira-kira? Ini untuk kapasitas berapa, terus habis berapa? Oh ya, ini dulu kan kandang sapi.
Yang ini? Awalnya kandang sapi, karena sapinya sudah tidak pelihara lagi, kemudian saya rubah jadi kandang kambing. Untuk bikin kandang kambing setelah ada kandang sapi ini ya kira-kira habis sekitar 15-20 juta. Ya. Dari berapa titik ini? 3 titik ini? 3 titik ya. Oh iya. Terus kapasitas, sebenarnya kapasitas berapa dengan 3 titik itu? 3 titik ini untuk yang panggung ini kan 2 kandang. Ini kapasitasnya yang sana itu sebenarnya 6 kotak, yang sini 8, 14. Tapi nanti kita double. Oh, sana tadi ada yang 4 ya, untuk anakan, ada yang 3, ada yang seekor. Jadi ini kapasitas 14 tapi kita taruh 28 ekor. 28 ekor. Ya. Muat juga ya? Ya posisi seperti ini kan masih nyaman ya. Nyaman. Seperti ini dua masih bisa. Kalau ini agak besar, jadi ini ada indukan sama pejantan kita campur supaya kawin ya. Berarti masa kawin ini ya? Ya ini masa kawin. Nanti kalau sudah berapa hari ini? 2 minggu lah. 2 minggu. Lama-lamanya 3 minggu nanti kita pisah. Kita ganti indukan lain yang memang sudah siap saatnya kawin. Berarti kalau sudah dicampur sekitar 2 minggu ini nggak perlu dicek lagi apakah sudah hamil atau belumnya? Setelah kita pisah nanti kita lihat. Oh, nanti prosesnya 2 bulan ya. Kalau 2 bulan kok belum kelihatan tanda-tandanya ya kita dekatkan lagi. Baik. Terus kalau masa nyapih ini kan ada cempe ya? Ya. Ini berapa bulan Pak? Oh ya ini biar tidak menyusu kayak ini. 2 bulan sudah cukup kuat untuk kita pisah. Oh gitu? Iya. Sudah mandiri cara makannya. Iya. Tadi kan hitungan masa buntingnya 6 bulan, tambah masa menyusui 2 bulan, ya kan? Jadi 8 bulan itu ya antara masa kawin dia sama masa bunting sama masa menyusui. Jadi rentang 24 bulan itu 3 kali beranak lah harapan kita. Iya. Mungkin ada tips untuk memulai ternak baru. Biasanya kan kita itu mau ternak tapi cuma wacana tok gitu. Oh iya. Mungkin ada tipsnya Pak. Ya sebenarnya wacana itu sudah langkah pertama ya. Kita sudah punya wacana, sudah punya keinginan, tinggal kita melangkah berikutnya realisasi. Saya dulu realisasi ya biar saya ternak itu jadi saya beli 1 ekor sama anaknya. Gitu. 1 ekor dulu itu sudah langkah pertama gitu ya. Kemudian rembet lagi kita kok ini ada kalau tak tambahin kambing lagi gimana? Yang penting kita melangkah itu. Setelah kita ada wacana itu sudah satu keinginan. Nah, keinginan itu langkah pertama adalah ya mulai. Setelah mulai kita akan banyak belajar dari kondisi itu. Umpamanya masalah pakan, masalah kesehatan, kemudian perawatan, termasuk bagaimana menangani pada saat kambing itu bunting atau kambing itu beranak. Demikian juga setelah cempe itu lahir, ya kan? Itu kan juga perlu penanganan. Iya, betul. Nah, kita akan dapat banyak hal dinamika, lebih saya istilahkan dinamika ya, bukan sebagai kendala. Dinamika itu kalau kita bisa praktek dapat pengetahuannya dari situ, yang tadinya kendala jadi pengetahuan, kemudian menjadi solusi ya, disitulah rezeki kita. Oh iya. Baik. Memang harus mulai gitu ya, untuk mendapatkan banyak ilmu harus mulai. Ya, tidak kita hanya mulai dan sebaiknya saran saya ya mulai dari sedikit. Nanti kita tahu karakter kambing, kemudian apa yang harus kita kerjakan dalam menangani ya. Setelah kita ngerti benar bisa kita tambahkan sesuai dengan keluangan waktu kita untuk menangani ternak tersebut. Iya. Terus kalau di kandang ini dikasih komboran nggak Pak? Maksudnya selain hijauan nanti tambah? Oh ya. Ini minuman tiap hari kita kasih. Bisa air putih biasa. Saya biasanya saya tambah dengan leri ya. Leri, air cucian beras ya macam-macam. Kemudian pernah juga saya berikan brand dicampur gitu. Tapi itu nilai ekonominya cukup lumayan ya. Harganya gitu ya. Kemudian kita kasih sekarang itu kulit kedelai dari pengrajin pembuat tempe itu. Nah, kulit kedelainya kita minta, kita berikan ini dan mereka kambing-kambing ini senang dan pertumbuhannya juga bagus. Oh, ya. Itu malah lebih murah gitu ya daripada kayak polar gitu? Hampir imbang, tapi karena kita harian ya, jadi nggak gitu berasa. Tidak langsung satu karung atau berapa itu. Intinya sebenarnya kita manfaatkan limbah yang bisa dimanfaatkan untuk kambing. Oh betul. Kalau dari ini kambing-kambingnya ini kisaran harga berapa Pak Ardi? Kalau ada yang ini beda-beda ya.
Kalau seperti yang pejantan ini, Yang ini pejantan ini ya, ini kisaran 3 jutaan ini ya. 3 jutaan. 3 sampai 3,5. Ya. Besar nih. Yang ini yang jantan, kalau yang sampingnya itu yang induk itu ya, Ini. itu kisaran 1,5 sampai 2 juta. Iya. Ya, besar. Kalau yang anakan seperti ini, Anakan seperti ini ya, ini kisaran 1 juta sampai 1,5. Tergantung jenis anakannya dan umurnya ya. umurnya dan ini ya apa, kondisinya. Kalau ini umur berapa ini Pak? Ini 5 bulan. 5 bulan. Iya. Ini yang induknya. Ini induknya yang ini ya? Bukan? Indukan maksudnya. Oh, indukan. Bukan induknya dia, bukan. Itu induknya beda hitam malah. Oh iya. Ini juga jenis Ligon. Ini yang 4 ini anak-anak yang lahir di sini. Dan kita besarkan sampai begini. Kepala hitam ini ya? Ya. Ini yang pertama kali kita punya kambingnya nih. Oh iya, hitam ini? Ya, Ini pertama kali beli ini? Ya. Oh. Ini sudah beranak 2 kali di sini. Jenisnya apa nih Pak? Ini jenis Jawa biasa. Jawa biasa. Jawa Randu lah itu. Oh, ini juga beranaknya di sini? Ini beranaknya di sini. Lahir di sini lah gitu. Biasanya kan yang kepala hitam terus badannya putih itu ada nilai jualnya tersendiri Pak? Beda gitu? Relatif ya, kesukaan orang, tapi ya sekarang kebanyakan kan itu yang disukai. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya variasi aja. Saya juga ingin, ini kan ada yang kepala coklat ya. Kemudian ada yang jenisnya memang satu itu memang merah semua. Iya. Tapi nanti anaknya belum tentu sama. Oh, tergantung. Yang kepala merahnya anaknya bisa badannya putih, kepalanya hitam bisa. Oh gitu. Iya. Oh, iya, Sebaliknya yang hitam itu belum kayak tentu. gini nanti bisa merah anaknya. Oh iya. Iya. Ini bisa ditunjukkan yang lain Pak? Oh ya, ini di sini yang kambing siap beranak ya, yang hamil kita pisahkan. Oh, ini. Ini dulu lahir di sini, ini sudah beranak dan itu anaknya. Oh, lahirnya di sini. Ya. Oh itu. Ini anaknya yang indukan hitam tadi tuh. Yang pertama. Ha, Oh. anaknya merah sama hitam. Nah, ini yang merah ini sudah beranak, yang hitamnya itu jantan. Oh. Beranak satu itu ya? Beranak 1, ini yang Hamil. hamil. Penting ini. Ini termasuk PE juga ada yang hamil sama dengan yang di sana. Nah, yang PE ini relatif lebih harganya lebih tinggi ya. Ini memang sengaja kalau mau beranak itu disendirikan di bawah seperti ini ya? Ya, ini menghindari itu kan yang kandang rak itu, yang panggung itu kan ada lubang-lubang buat kotoran turun gitu, biar kotoran jatuh itu. Pada waktu anak kami itu lahiran, pertama kakinya masih kecil, yang keduanya dia licin karena cairan cairan yang ada dalam kandungan itu. Nah, kalau tidak posisi di bawah, dia lahiran di atas, dia cenderung nanti akan masuk ke lubang itu dan Jepit ya? kecepit itu. Pernah kejadian seperti itu? Pernah kita mati 1 pasang. Oh iya tuh. Karena lahirannya sore ya, habis maghrib itu. Terus posisinya kita kan dulu juga belum begitu paham. Perutnya itu nggak begitu kelihatan gede. Berarti belum Kita tahu nggak kalau hamil. menduga itu. Kita pikir masih 2 atau 3 bulan lagi. Ternyata memang jenis kambingnya itu kalau dia mau lahiran itu nggak begitu kelihatan kalau udah siap lahiran itu. Ternyata kejepit semua. Dua-duanya. Oh, mati ya? Ya paginya masih. Terus kita rawat sehari. Sudah posisinya sudah lemah itu. Baru malamnya lagi udah dirubung sempat mati. Iya. Kan awalnya kalau udah lahiran kita bantu ya, kita bersihkan, terus kita susukan ke induknya. Kadang-kadang induknya nggak kemati itu ya kita pegangin. Harus megangnya juga ya? Ya pegangin, istilahnya kita kenalkan. Saya induknya terbiasa nyusuin, terus anaknya juga sudah minum susu dari induknya langsung atau yang mengandung kolostrum. Kolostrum ya? Pertama kali itu ya? Iya. Nah, itu 1 hari 2 hari terus kita bantu. Ya. Nah ini juga salah satu tips ketika kambing itu akan melahirkan harus dipisahkan di kandang yang tidak panggung. Tidak panggung. Ya. Nanti khawatirnya terjepit tadi ya. Harusnya dapat 2 cempe, tapi terkadang terjepit dua-duanya mati gitu ya. Nah ini juga tips juga seperti itu. Berarti harus membuat kandang yang seperti ini ya Pak? Ya, khusus untuk yang siap beranak. Jadi kalau udah 2 minggu nanti kita naikkan ke yang panggung. Oh gitu, sudah
siap ke itu ya. Udah bisa kita. Baik. Kemudian ada yang pejantannya yang dari Kali Gesing dulu. Oh, yang Iya. yang ini. Ya betul, ini pejantan dari Kali Gesing. Oh, Kali Gesing. Ya. Kita beli di sana ya. Berapa dulu, Pak? Dulu waktu beli ya 3 juta. 3 juta. Ya. Ini anakan ini 3. Ini umurnya ya 4 bulan. Itu pejantan atau betina? Jantannya 1, yang 2-nya betina. Oh, Iya. Yang Itu, jenis itu anaknya yang mana? Yang ini. ini 1 anaknya yang sana tadi, Ah. yang coklat tadi. Mm-mm. Yang 2 ini anaknya ini. Oh. Anaknya hitam ini sudah kita pisah toh. Kita campur dengan pejantan. Oh, Iya. sudah siap dikawinkan itu ya. Iya, anak segini sudah kita siap. Banyak yang cembe-cembenya. Ini anaknya langsung ini 2 ya, yang coklat ini. Ini 4 ekor, ini 2 induk. Oh. Berarti rata-rata 2 ya anaknya. Ya tadi 60%, 60% itu beranak 2. Ini sama nih dari Kali Gesing, ini lagi gunting juga. Nah, dulu berapa belinya? Ini dulu masih anakan ya, beli Oh. masih 1,5 nih, 1,5 juta. Nih. Umur berapa itu? Dulu masih 6 bulan. 6 bulan. Nah, Jadi sudah mandiri juga. ini yang hitam ini jantan nih, kembarannya yang merah lahiran tadi. Oh, Ya. yang merah lahiran yang di bawah ya? Iya, yang tadi itu. Oh, iya. Jantan. Ini juga masih terakhir ini juga PE ya? Beda, ini Beda? Jawa Randu. Coba nanti. Kalau yang PE yang 1 ini ya. Iya. Kan dari telinganya beda ya Dari telinganya ya? Ini telinganya kurang panjang ya. Ini kan kelihatan panjang. Panjang dan lipat ke depan. Oh, lipat ini ya? agak pendek dan dia buka gitu. Oh, iya. Beda itu. Baik, baik, baik. Kalau cembe-cembe sama ini dilepas harga berapa nih, Pak? Rata-rata segitu ya 1 juta. 1 juta? Iya. Sudah mandiri nih ya? Sudah. Mau makan. Kalau udah 2 bulan udah siap kita. Nah, ini kalau untuk ini misahkan ini, Hah? misalkan jauh dari indukannya pun nggak masalah, maksudnya nggak teriak-teriak itu Oh, awal-awal itu. 1-2 hari dia tidak teriak. Tapi pastikan ini dia udah bisa makan dan dia udah bisa minum. Nanti kan intinya setelah pisah dari induk kan dia sudah tidak bisa nyusuin lagi. Ya. Nah, dia harus terpenuhi nutrisi untuk hidup itu. Oh, iya. Iya. Pokoknya asal dia mau makan, mau minum udah bisa sendiri. Mungkin ya sehari itu agak kagok ya. Dia banyak teriak-teriak, tapi nanti setelah lapar dia juga akan makan. Oh, Iya. baik, terima kasih Pak Ardi atas ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ternaknya berkah, semakin banyak ya ternaknya, dan manfaat juga buat para subscriber yang sekarang ini baru pemula ingin mulai ternak kambing begitu Pak Ya, Ardi. terima kasih kembali Iya. Pak Mara. Iya. Istilahnya sebenarnya tidak ada istilah pemula ya. Oh, iya. Belajar kambing ini ya sejauh kita mau belajar. Ya. Walaupun ternak kita katakanlah Baru- sudah banyak, gitu, tetap aja kita harus belajar. Harus belajar ya. Dan segini sebenarnya belum bisa dibilang ternak lah. Oh. Ini masih fase belajar. Masih belajar. Oh. Berarti kalau yang 1 ekor pemula banget ini. Baik. Oke Pak Ardi ya. Makasih, Pak Ardi. Iya. Makasih, Pak Ardi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.